Sa'atu abwabil ma'ruf, luasnya pintu-pintu kebaikan. Ayhadihi sa'atu abwabil ma'rufi, ini adalah pembicaraan tentang luasnya pintu-pintu kebaikan itu. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun. Adapun setiap kebaikan itu adalah sedekah. An Anas an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqatun waddallu 'alal khairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighasatal lahfan. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Waddallu 'alal khairi, adapun orang yang menunjukkan kepada kebaikan atau atas kebaikan, kafa'ilihi, sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Wallahu yuhibbu ighasatal lahfan, Allah itu adalah senang ighasatal lahfan kepada orang yang suka membantu orang yang bersedih hati. Suka membantu kepada orang yang sedih hati. Gimana cara bantunya? Itu dihibur biar tak terlalu sedih terus, kan kayak gitu. Jadi orang yang susah karena anaknya pergi tanpa pamit misalnya, ya datangi, dihibur. Itu sedekah itu sudah, ya. Ada modalnya, Atau ada orang kehilangan barangnya misalnya atau kecurian, ya sudah ditasliyah saja. Atau orang kena musibah apa, ditasliyah. Orang yang bersedih hati itu kita bantu ya dengan cara menyenangkan, ya, dengan cara-cara perkataan yang lembut, ya, dan suruh sabar, dan begitu merupakan ujian misalnya, yang begitu itu merupakan sedekah bagi kita kepada orang lain. Tidak perlu sedekah itu selalu berhubungan dengan yang namanya harta. Makanya dibabkan di sini oleh musannif, ya, luasnya pintu-pintu kebaikan. Kenapa musannif tidak nyebut kebaliknya? Itu mungkar, soalnya ma'ruf itu lawan dari mungkar. Kalau ada perintah ma'ruf berarti, ya, larangan terhadap lawannya, kan kayak gitu. Kata orang yang belajar usul fikih itu, ya, al-amru bisyai' nahyun an tiddihi, kan gitu kan, ya. Perintah terhadap sesuatu itu merupakan larangan bagi kebalikannya itu. Kebalikan ma'ruf adalah mungkar, jadi tidak perlu disebut. Kalau ini masuk baik berarti yang tak seperti ini berarti masuk mungkar, kan kayak gitu. Tidak perlu dibabkan juga itu, tidak perlu. Cukup sebelah saja. Sama dengan kita nyebut barat, ya, timur tidak perlu disebut karena itu memang kebalikannya, kan kayak gitu. Kebalikannya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu sadaqatun. Adapun sesuatu anfaqa, yang menginfakkan siapa ar-rajulu, siapa seorang laki-laki, an nafsi, ala nafsi, atas dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, kutiba lahu sadaqatun, maka pasti ditulis lahu untuk orang laki-laki itu sedekatun, sebuah sedekah. Ya. Jadi kita misalnya, ya, makan, ya, ini berarti sedekah kepada diri kita sendiri, ya. Karena memberi infak kepada fisik kita itu, ya. Misalnya kepanasan kita mandi, sedekah itu kepada diri kita sendiri. Tidak ada modalnya sedekah itu. Baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri atau kepada keluarganya, misalnya memberi makan kepada keluarganya, ya, yang agak jauh misalnya, itu pun juga masuk sedekah karena itu tergolong ma'ruf, ya. Jadi setiap ma'ruf, setiap yang baik itu maka ditulis sebagai sedekah, ya. Wa ma waqa bihil mar'u irdahu kutiba lahu bihi sadaqatun. Adapun sesuatu waqa, yang menjaga, yang memelihara, bihi, dengan sesuatu itu, almar'u, siapa seseorang, irdahu, kepada kehormatannya, kutiba lahu bihi sadaqatun, maka ditulis untuk orang itu
bihi dengan sesuatu yang dapat menjaganya itu sedekatun apa sebuah sedekah. Ya. Jadi orang menjaga kehormatannya itu tak sampai terjerumus kepada perzinahan misalnya, itu sedekah terhadap dirinya sudah itu. Ya. Menjaga diri itu dari melakukan maksiat itu sedekah sudah itu kepada dirinya sendiri. Ya. Di sedekah itu ada untuk dirinya sendiri, ada pula juga untuk orang lain kan kayak gitu, ya. Untuk orang lain. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin fa inna khalafaha 'ala Allah. Adapun sesuatu yang menginfakkan siapa orang mukmin min nafaqatin dari suatu nafaqah, suatu pembiayaan. Fa inna khalafaha sesungguhnya gantinya nafaqah yang diinfakkan itu 'ala Allah atas Allah. Fallahu dhaminun. Maka adapun Allah dhaminun adalah zat yang bertanggung jawab untuk menggantinya itu. Illa ma kana fi bunyanin aw maksiatin, kecuali kelakuan yang ada atau sesuatu yang ada dipakai untuk membuat bangunan, aw maksiatin atau dipakai untuk kelakuan maksiat, ya. Kalau sesuatu itu diinfakkan kepada maksiat, Allah tak akan menggantinya itu. Kalau diinfakkan untuk kebaikan pasti diganti oleh Allah. Dan gantinya itu pasti berlipat. Tidak kira sama dengan yang diinfakkan itu. Sesuai dengan janji Allah ya, di dalam Al-Quran itu. Wa ma anfaqtum min syai'in wallahu yukhlifu, kan kayak gitu. Jadi apa yang Anda infakkan dari sesuatu itu, maka Allah itu akan menggantinya. Itu pasti itu. Illa ma kana fi bunyanin, kecuali ya, apa-apa yang dipakai untuk bangunan besar itu. Kalau Anda membuat bangunan besar, sangat besar begitu, sampai habis biaya berapa itu biasanya Allah tak siap untuk menggantinya itu. Karena pembangunan itu adalah kemegahan, mewah-mewahan, bukan lillahi ta'ala. Jadi yang diganti itu, yang lillahi ta'ala itu ada gantinya itu. Karena bangun itu sampai habis berapa miliar misalnya itu ya. Padahal Anda kata cukup 100 juta cukup misalnya, tapi bangunnya sampai habis 1 miliar misalnya, itu kan namanya berlebih-lebihan. Itu tidak didomin itu ya. Tidak dijamin, gantinya tidak dijamin itu. Ya kadang-kadang habis itu orangnya kecelakaan, atau habis itu yang tidak nikmati rumahnya yang bagus itu kadang-kadang seperti itu kan. Karena itu kemegahan, tak diganti itu. Ya, tak diganti. Makanya illa makana fi bunyanin, di beberapa bangunan, au maksiatin atau infak dipakai untuk kelakuan maksiat, itu tidak ada jaminan untuk diganti oleh Allah. Yang diganti oleh Allah itu yang lillahi ta'ala, infaknya itu lillahi ta'ala, untuk siapa? Untuk orang mukmin yang lain ya, maka pasti diganti oleh Allah itu. Allah yang menjadi penanggung jawabnya sebagai penggantinya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu sulama, adapun setiap tulang yang ada di tubuh kita itu, atau mafasil yang ada di tubuh kita itu, sendi-sendi ya, sendi-sendi yang ada di tubuh kita itu ya, minan nasi dari manusia maksudnya, alaihi sadaqatun, atas setiap sendi itu sadaqatun, adapun sedekah. Ya. Jadi kita menggerakkan sendi-sendi ini, ini sedekah ini, tempat pengcengnya terus kayak ini. Ya. Berarti kita mensyukuri nikmat Allah diberi apa ya, sendi-sendi kayak gini ini, namanya sedekah itu. Biar tak gini terus ya. Atau berdiri dikasih lutut, dikasih apa, semuanya sendi yang ada di tubuh kita itu kita gerakkan, itu berarti sedekah kepada tubuh kita itu namanya. Karena semua itu adalah merupakan apa sih, rahmat dari Allah itu, merupakan pemberian dari Allah. Berarti kita namanya mensyukuri kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu. Mensyukuri nikmatnya Allah, mensyukuri nikmatnya Allah. Sulama itu mafasil
mafasil sendi-sendi yang ada di tubuh kita itu yang jumlahnya di sini disebutkan ya ada 360 ya, 360 sendi ya. Yang mulai dari yang kecil-kecil ini itu yang pengen ini terus ya. Kan tak enak, maka kita gunakan ini. Semuanya itu kita gerakkan, kan enak semuanya itu ya, enak. Ini rahmat sebetulnya dari Allah, itu perlu kita syukuri. Ini ciptaan Allah yang diberikan kepada kita semua ini yang berupa sendi-sendi di tubuh kita itu mulai dari lutut, jari-jari dan paha dan begitu seterusnya lah ya, pokoknya itu semuanya itu kita gerakkan sesuai dengan fungsinya, maka itu termasuk sedekah kita kepada tulang-tulang kita, sendi-sendi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin tatla'u fihi syamsu. Soalnya apa? Setiap hari itu pasti matahari itu terbit. Tidak kira satu hari libur misalnya, tidak pernah itu. Karena seperti itu maka perlu kita mensyukuri nikmat Allah yang namanya matahari tiap hari terbit, maka perlu juga mensyukuri nikmat Allah yang namanya sendi-sendi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Qala, Nabi bersabda lagi, ta'dilu baina snaini sadaqatun. Membuat keadilan, Anda membuat keadilan antara dua orang yang berselisih, ya, sadaqatun, itu pun juga merupakan sedekah. Ya. Menjadi pengadil, ya, menjadi pengadil terhadap orang yang berselisih, misalnya ada temannya berselisih satu sama lain, lantas diadili, ya, didamaikan itu merupakan sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ya. Dan Anda juga membantu seorang laki-laki. Kalau orang perempuan ya tidak perlu kita laki-laki. Ya. Tidak perlu yang kita laki-laki membantu perempuan, tidak perlu. Ya. Selama ada yang membantu laki-laki. Kalau tidak ada ya perlu juga. Ya. Makanya penting juga ada orang yang di pinggir jalan itu. Ada orang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan juga tidak jelek semuanya itu. Sebab umpama ada orang kecelakaan di situ, pasti orang itu yang nolong pertama kali. Tidak kira orang yang ada di rumah, tidak kira itu. Tidak perlu disepikan ya pinggir jalan itu ya, dari orang-orang itu. Ada baiknya juga, tidak semuanya jelek, tidak semuanya jelek. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, Anda membantu kepada seorang laki-laki fi dabbatihi, di dalam kendaraannya laki-laki itu, fatahmiluhu 'alaiha, Anda mengangkat ya kepada barangnya laki-laki itu, 'alaiha, di atas dabbanya itu. Misalnya di pinggir jalan itu ada orang yang mau menaikkan barangnya kepada kendaraannya, tidak kuat misalnya, maka Anda datang untuk memberikan bantuan, itu pun juga sedekah sudah itu. Makanya bagus juga orang yang ada di pinggir jalan itu bagus juga. Ya. Kalau sifatnya itu sampai melakukan yang seperti itu. Tapi kalau nongkrong-nongkrong ya membicarakan orang yang lewat itu ya tidak bagus juga itu. Tidak bagus juga. Au tarfa'u lahu 'alaihi mata'ahu sadaqatun, atau Anda mengangkat lahu untuk laki-laki 'alaiha, ke atas kendaraannya itu, mata'ahu, kepada barangnya laki-laki itu, sedekatun ya. Nolongi ngangkok ya, nolongi ngangkat ke atas itu, ke atas kendaraannya itu juga sudah sedekah itu. Qala, Nabi juga bersabda, wal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Pembicaraan yang baik kepada orang lain itu pun juga sedekah. Ya. Berbicara baik kepada orang lain ya, ketemu ucap salam ya, sambil mendoakan, saya tanya bagaimana kabarnya kan gitu, itu sudah merupakan sedekah. Itu pokoknya sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain itu insya Allah ditulis sebagai sedekah itu. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Juga setiap langkah kaki ini, tamshiha, yang Anda berjalan dengan langkah itu, ila sholati, untuk menuju kelakuan salat, sadaqatun, itu pun juga merupakan sedekah. Jadi Anda dari pondok datang kemari untuk ngaji misalnya, itu sedekah itu. Ya. Kepada diri kita sendiri, tidak kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri.
Wa tumitul adza anit tariqi juga sadaqatun. Membuang sesuatu yang membahayakan di jalan itu. Membahayakan di jalan ya, sadaqatun. Misalnya di jalan ada duri, di tengah jalan ada duri misalnya, terus disingkirkan ke pinggir itu. Biar duri itu tidak ngena, tidak nusuk kepada orang yang lewat misalnya. Itu sudah sedekah itu. Atau ada paku di jalan, ya Anda melihat misalnya Anda jalan kaki, lihat paku berceceran, dipilih, dibuang ke pinggir. Biar bannya sepedanya orang lewat sana, biar tidak tertusuk dengan paku itu kan kayak demi menyelamatkan orang yang lewat itu sedekah. Ya, sedekah. Ini tidak susah lah umpamanya kita mencari kebaikan apa yang perlu kita lakukan, tidak susah. Ya, gampang sekali itu. Karena pintu kebaikan itu sangat luas sekali. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqatun. Atas setiap orang Islam itu ya, sedekah. Gila, terus ditanyakan, Ara'aita, apakah Anda melihat, ilam yajid, jika orang itu tidak menemukan untuk disedekahkan, apa yang mau disedekahkan itu? Qala, maka Nabi menjawabnya, ya'tamilu biyadaihi fayamfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Dia itu melakukan dengan kedua tangannya, fayamfa'u nafsahu, maka bermanfaat kepada dirinya, wa yatasaddaqu, dan akhirnya dia bersedekah, ya. Jadi kalau tidak menemukan ya kita usaha dengan tangannya sendiri yang bisa bermanfaat kepada dirinya. Akhirnya kalau sudah dapat ya maka disedekahkan kepada orang lain kan kayak gitu. Qala, terus tanya lagi. Qala, Nabi bersabda lagi. Qila ara'aita ilam yastati. Ara'aita, tahukah kamu ilam yastati, jika orang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu dengan tangannya yang bermanfaat kepada dirinya. Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Maka Nabi menjawab yu'inu dzal hajatil malhuf. Maka membantu siapa seseorang dzal hajati, kepada orang yang punya kebutuhan, al malhufu, yang dizalimi itu. Orang yang punya kebutuhan dizalimi orang, maka itu bantu. Maka membantu orang yang dizalimi kayak gitu untuk selamat dari kezaliman orang lain itu pun juga sedekah. Ada orang mau dipukul oleh orang lain misalnya, terus dihalang-halangi oleh Anda, maka itu sedekah sudah itu. Ya, sedekah. Karena malhub itu termasuk orang yang dizalimi. Atau barangnya dirampas misalnya, diambil, lantas Anda membelahnya misalnya terus dikembalikan lagi, itu sudah sedekah itu. Qala qila lahu, terus dikatakan ya, ara'aita illam yastati, jika tidak mampu membantu orang yang dizalimi itu. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khairi, cukup memerintahkan dengan kebaikan terhadap orang lain, awil khairi, atau juga kebaikan itu. Berbuat yang menyuruh orang lain baik itu yang dikatakan amar ma'ruf kan. Biasanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nahi mungkarnya di sini tidak disebut sama sekali karena ma'rufnya tok yang diperintahkan, berarti kita dilarang namanya itu untuk melakukan mungkar kan kayak gitu. Tidak perlu kita lakukan ya. Jadi ma'rufnya saja yang harus kita lakukan itu. Soalnya pasti gandengannya itu innallaha ya'muru yanha apa? Ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar, kan pasti sudah itu. Kalau sudah kita bicara sebelahnya ya tidak perlu dibicarakan lagi kan kayak itu. Ya, selama tak mungkar berarti ma'ruf ya. Selama ma'ruf itu bukan mungkar kan kayak itulah ya. Ukurannya di situlah. Karena hanya dibelah dua itu, antara ma'ruf dan mungkar itu seperti barang dibelah dua. Ya. Kalau tidak ma'ruf ya mungkar, kalau tidak mungkar ya ma'ruf kan kayak gitu. Ya. Siapa saja yang bermanfaat kepada orang lain, baik berupa perkataan atau berupa perbuatan ya, yang sifatnya ya meringankan orang lain, itu semuanya masuk dalam kategori ma'ruf ya, masuk dalam kategori ma'ruf. Qala ara'aita illam yaf'al, jika orang tidak melakukan
Qala yumsiku anis syarri, menahan dirinya dari melakukan kejelekan, fa innaha sadaqatun. Ya. Dia punya rencana untuk melakukan kejahatan, lantas ditahan, tidak jadi ngerjakan, itu sudah sedekah terhadap dirinya sendiri, itu sudah. Ya. Dia mau membicarakan orang lain, sekarang ditahan pembicaranya misalnya, tidak jadi bicara, itu sudah sedekah itu. Ya. Dia mau marah sama orang lain, tidak dijadikan marahnya itu sedekah sudah itu. Sedekah terhadap dirinya sendiri. Ya. Yumsiku anis syarri fa innaha sadaqatun. Sesungguhnya imsak anis syarri itu sadaqatun, adalah merupakan sedekah. Ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsi ibni adama illa 'alaiha sadaqatun fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu. Tidak ada dari jiwa anak Adam, laisa min nafsi ibni Adam, tidak ada dari jiwa anak Adam, illa 'alaiha sadaqatun, kecuali atas jiwa anak Adam itu sedekah. Fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu, dalam setiap hari selama matahari terbit. Ya, terhadap diri seseorang siapapun orangnya kan gitu. Ya. Tua maupun muda, genteng coba, ya, semuanya itu berhak untuk kita bantu, dan membantunya itu merupakan apa sih? Sedekah kepada anak Adam, kepada diri anak Adam itu. Ada anak Adam misalnya yang tuli, ada pengumuman misalnya, terus tidak dengar kepada pengumuman, lantas didekati yang tuli itu. Apa kata pengumuman tadi, katanya si tuli itu, terus dijelaskan oleh Anda sampai tahu kepada pengumuman itu misalnya, itu sudah sedekah itu. Atau ada orang buta ya minta petunjuk jalan, ditunjukkan di sini jalannya misalnya, itu sudah sedekah. Mana jalan kami misalnya, kabelah dok timur sini, itu sedekah sudah itu. Tidak sulit ya. Pintu sedekah itu luas. Ya. Pintu sedekah itu luas. Setiap hari kepada diri anak Adam pasti kita bisa berbuat sedekah ya selama matahari terbit di bumi ini. Qila ya Rasulullah min aina lana sadaqatun natasaddaqu biha. Terus ditanya, ya Rasulullah, dari mana kami harus bersedekah? Yang kami bersedekah dengan sedekah itu. Faqala inna abwabal khairi lakatsiratun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu adalah sungguh sangat banyak sekali itu. Sampai pakai taukid di sini ya. Pakai lakatsiratun, pakai taukid 2 kali ya. Innanya juga taukid, lakatsiratun juga, lamnya juga taukid di khabarnya itu ya. Pakai taukid 2 kali ini ya. Kan saking banyaknya pintu kebaikan itu yang harus kita lakukan, yang kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu merupakan pintu kebaikan itu. Yang pertama diantaranya at-tasbih, yaitu memperbanyak baca subhanallah, memperbanyak baca tasbih kepada Allah, wa tahmid dan baca alhamdulillah, wa takbir dan membaca takbir, wa tahlil dan membaca tahlil, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari, wa tumitul adza anit tariqi, dan membuang yang membahayakan dari jalan, wa tusmi'ul asamma, dan memperdengarkan kepada orang yang tuli ya. Wa tahdil a'ma, dan memberi petunjuk kepada orang yang buta. Wa tadullul mustadilla ala hajatihi, dan Anda menunjukkan kepada orang yang minta petunjuk ala hajatihi, atas kebutuhannya. Wa tas'a bi syiddati saqaika ma'al lahfan, dan Anda berusaha bi syiddati saqaika, dengan sekuat kakimu, dengan sekuat kedua kakimu, ma'al lahfani, beserta orang yang sedih hati, al mustaghis, yang minta tolong. Wa tahmilu bi syiddati dira'ika ma'ad dhaifi, dan Anda membawa dengan sekuat kedua tanganmu, ma'ad dhaifi, bersama orang yang lemah. Fahadha kulluhu sadaqatun minka ala nafsika.
Maka ini semuanya itu, ya, mulai dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, tumitul adha dan seterusnya, kulluhu sadaqatun minka, merupakan sedekah dari Anda ala nafsika, atas diri Anda sendiri. Kan tidak ada modalnya semuanya itu, tidak ada. Tidak ada yang berhubungan dengan harta itu, tidak ada. An Abi Dzarrin Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, saya matur wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, adapun mana pekerjaan-pekerjaan itu yang lebih utama itu, adalah lebih utama itu. Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Di kelakuan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agamanya Allah. Ya, tentunya dengan ketentuan lillahi ta'ala, bukan karena macam-macam itu. Qala, terus Nabi bersabda, qultu ayyur riqabi afdalu, adapun yang mana budak itu adalah lebih utama. Qala amfasuha inda ahliha wa aksaruha samanan. Nah, Nabi menjawab, budak yang paling utama itu, andai kata masih ada budak ya, sekarang sudah tidak ada budak. Qala, Nabi menjawab, amfasuha adalah paling baiknya budak inda ahliha, menurut keluarganya. Wa aksaruha samanan, dan paling banyaknya budak samanan harganya. Itulah budak yang dikatakan budak yang paling utama adalah budak yang terbaik menurut keluarganya, menurut orang yang punya budak itu. Kata keluarga budak itu dia termasuk orang yang paling baik misalnya, maka itulah budak yang dikatakan paling utama. Penilaiannya bukan ada di orang lain, tapi ada di keluarganya budak itu. Dan andai kata dijual, itu harganya paling mahal. Ya. Itulah yang dikatakan budak yang utama itu. Qala qultu fa illam af'al. Terus saya bilang lagi, fa illam af'al, jika aku tidak melakukan hal seperti itu. Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqah. Anda membantu kepada orang yang punya pekerjaan dan dia tidak sanggup untuk meneruskan pekerjaannya, kita bantu. Autasna'u, atau Anda berbuat li akhraqa, untuk orang yang bingung. Li akhraqa, untuk orang yang bingung. Akhraqa ini termasuk isim fa'il ya, isim fa'il. Dari harika yakhraqu itu, isim fa'ilnya akhraqu. Di orang yang bingung. Tidak ada bingung, artinya orang yang tak yakin dengan apa yang diusahakan itu, tidak yakin kepada usahanya, itu kan namanya orang bingung itu. Dan itu perlu dibantu itu untuk menghilangkan kebingungannya itu, biar tidak bingung lagi itu. Dia punya pekerjaan tidak selesai, maka Anda bantu. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya itu, kita bantu. Ya kalau punya harta ya bantu dengan harta, kalau tidak punya ya bantu dengan tenaga itu, sehingga orang yang bingung itu bisa hilang kebingungannya itu. Qala qultu ya Rasulullah. Ya, kalau ini enak ya, soalnya li akhraqa ini di bawah garis ini ada maknanya. Ya. Maknanya akhraq itu alladzi la yatawaqqanu ma yuhawilu fi'luhu. Ya. Mayuhawilu fi'lahu dia. Jadi orang yang tidak yakin kepada apa yang dia usahakan kepada pekerjaannya itu. Kan itulah yang namanya orang bingung namanya itu. Itu beda maknanya. Bukan ini saya maknanya, sudah pengarangnya yang memberi makna itu. Qultu ya Rasulullah, araita in da'uftu, jika aku lemah, amba'dil amali, dari sebagian pekerjaan yang telah ditentukan di atas itu. Qala, maka Nabi menjawab, apa yang harus kita sedekahkan itu?
takuffu syarraka anin nasi, Anda cukup mencegah kepada kejahatanmu anin nasi untuk diberikan kepada orang lain. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsika, sesungguhnya mencegah kejahatan terhadap orang lain itu merupakan sedekah dari Anda ala nafsika, atas diri Anda itu. Misalnya punya kejelekan jangan diteruskan ya, ditahan itu biar tidak sampai membahayakan kepada orang lain itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghusni sajaratin ala dhahri tariqin, lewat siapa seseorang bi ghusni sajarin, bertemu dengan dahan sebuah pohon, ala dhahri tariqin, ada di tengah-tengah jalan. Faqala, maka laki-laki itu berkata, wallahi la unjiyanna hadza anil muslimina la yu'dhihim, demi Allah, la unjiyanna, la unahiyanna ya, la unahiyanna hadza, saya akan menyingkirkan, sungguh saya akan menyingkirkan, hadza, kepada pohon ini, anil muslimin, menjauhkan dari orang-orang Islam, la yu'dhihim, biar tidak membahayakan apa pohon yang ada di tengah jalan itu kepada mereka kaum muslimin. Fa'udkhilal jannata, maka laki-laki itu bisa menjadi sebab dimasukkannya ke surga. Ini kan barang kecil ini ya. Barang kecil, tidak usah wiritan, tidak usah apa, hanya menyingkirkan jalan, ada pohon jatuh apa, ada tumbang ya, terus jatuh di jalan begitu, terus disingkirkan biar tak sampai membahayakan kepada orang lain. Maka itu fa'udkhilal jannata, maka orang itu menjadi penyebab dianya itu dimasukkan ke apa sih? Ke surganya Allah, hanya gara-gara menyingkirkan ya apa dahan yang ada di tengah jalan itu sehingga tidak sampai membahayakan kepada orang lain itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi sajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhin nasa. Laqad ra'aitu, sungguh saya melihat, kata Nabi, yataqallabu, yaitu berbalik, fil jannati, di surga, fi sajaratin, berada di bawah pohon, qata'aha, yang dia memotongnya, min dhahril tariq, min dhahrit tariqi, di tengah jalan, kanat tu'dhin nasa, yang ada pohon itu membahayakan kepada manusia yang lewat itu. Jadi ada orang yang memotong pohon di tengah jalan ya, terus dibiarkan begitu, maka dilihat oleh Nabi nanti di surga itu berada ditindih ya, ditindih oleh pohon itu yang ditumbangkan pada waktu dianya masih di dunia, itu mau gerkaju ya, repuk kalau orang kayak gini ya. Dan itu dilihat oleh Nabi, orang yang memotong itu ditindih oleh itu ya, ditindih oleh pohon yang dipotongnya itu, karena membahayakan kepada manusia, maka dirinya juga kena bahaya dari akibat kelakuannya itu ya. Tidak kena di dunia, tapi di akhirat nanti dikena itu. Akibat karena mengganggu kepada orang lain yang lewat itu kan gitu. Yataqallabu fil jannati fi sajaratin, berada di dalam pohon atau di bawah pohon itu, qata'aha, yang dia memotongnya, min dhahrit tariqi kanat tu'dhin nas, yang sampai membahayakan kepada manusia. Ya kalau tidak membahayakan ya ndak. Ya, bukan berarti tidak boleh memotong pohon di pinggir jalan, bukan berarti tidak boleh, ya boleh. Yang tak boleh kalau sampai membahayakan kepada orang lain, maka kena akibat juga itu.
Kalau memotongnya untuk menyelamatkan biar tidak mengganggu untuk selamanya, ya bagus malah itu. Apalagi musim hujan seperti sekarang, di pinggir jalan misalnya rindang misalnya itu, ya perlu dipotong itu kayak gitu. Tapi memotongnya jangan sampai yang kena orang lain kan kayak gitu. Harus hati-hati. Karena semua apa yang kita lakukan itu pasti dipertunjukkan, pasti dipertontonkan nanti itu di akhirat itu. Sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan pasti ditampakkan nanti. Soalnya ayat Qur'annya sudah jelas, apa ya? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Juga sebaliknya, ya. Syarran yarah, ya, pasti dipertontonkan itu. Tidak akan dibiarkan begitu saja. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Adapun tersenyummu di depan saudaramu, laka sadaqatun, adalah untuk Anda itu sedekah. Ya. Seperti yang disabdakan Nabi di firman-Nya yang lain, di sabdanya yang lain, tasaddaq walau bitalqati wajhin. Bersedekahlah kamu walaupun hanya dengan muka yang berseri-seri di hadapan orang lain itu. Ketemu dengan orang senyum, ya, ngomong dengan baik, itu sedekah, itu sudah sedekah itu. Ini ada dalilnya, bukan omong kosong, bukan omong kosong. Maka betul kalau ada ungkapan apa sih? Kalau ada ungkapan apa? Satu abwabil ma'ruf, ya. Luasnya pintu-pintu kebaikan itu sangat luas sekali. Pokoknya setiap apa yang menyenangkan sama orang lain itu merupakan kebaikan. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu namanya sesuatu yang mungkar, namanya tidak perlu kita lakukan itu. Satu itu kan masdar kan ya. Satu itu kan dari wasa ayasau, ya. Saatan kan ya. Wasa ayasau, ya. Karena asalnya kan yasi'u, dipatahkan menjadi yasa'u karena ada huruf khalaq kan kayak gitu. Asalnya yasi'u, yausi'u, dibuang bawahnya liukunya bainal fatha wal kasra kan kayak gitu. Katanya orang yang belajar i'lalan itu ya, anak kelas 3 itu. Jadi wasa'a yasa'u, aslinya wasa'a yasi'u, asluhu yausi'u, khudhifatil wawu liukunya bainal fatha wal kasra al muhaqqaqah kan kayak gitu katanya anak yang itu. Di saatan itu masdar, ya. Asalnya wis'an atau was'an, ya. Saatan asalnya was'an kan gitu. Sama dengan wa'adaya itu idatan, wa'dan itu kan sama dengan itu. Di saatu abwabil ma'ruf. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqatun. Adapun perintah Anda bil ma'rufi dengan melakukan kebaikan, wa nahyuka dan larangan Anda 'anil munkari dari melakukan sesuatu yang mungkar, sadaqatun itu merupakan sedekah. Melarang orang lain untuk melakukan mungkar sudah tidak boleh kayak gitu, tidak boleh, haram hukumnya misalnya. Nah itu sudah sedekah sudah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka sadaqatun. Adapun menunjukkannya Anda ar-rajula kepada seorang laki-laki fi ardid dhalali, di tanah di mana orang itu terjadi sesat, di daerah di mana orang itu sesat, laka sadaqatun, bagi Anda itu merupakan sedekah. Ya. Jadi menunjukkan kepada orang lain yang orang lain itu dalam keadaan sesat di jalan misalnya, tidak tahu arah mana barat mana timur, tak tahu lantas tanya rumahnya siapa, maka ditunjukkan itu sedekah sudah itu. Wa basaruka lirrajuli radi'i al-basari ar-radi'il basari laka sadaqatun.
Ya. Adapun melihatnya Anda lirrajuli radhi'il basari, untuk laki-laki yang lemah pandangannya, laka sadaqatun. Ya. Anda menunjukkan kepada orang laki-laki yang pandangannya itu lemah, tidak begitu melihat itu loh, ya. Tidak begitu melihat arah misalnya, atas Anda itu menunjukkan kepada laki-laki itu, maka itu sedekah. Ya. Wa imatatukal hajara wasyaukata wal adma anit tariqi laka sadaqatun. Adapun membuangnya Anda al-hajara kepada batu, wasyaukata dan duri, wal adma dan tulang, anit tariqi dari jalanan, jalan yang biasa dilalui orang itu, laka sadaqatun. Dibuang ke pinggir itu, maka itu bagi Anda menjadi sedekah. Ya sebetulnya tak usah batu, tak usah duri, tak usah apa. Yang penting yang membahayakan apa saja itu, yang membahayakan. Ya. Ada tai sapi numpuk di tengah jalan misalnya, ya, Anda kepinggirkan itu sedekah sudah itu. Ya. Sempatkanlah walaupun Anda ada modalnya kayak gitu itu, hanya modal kerja saja. Itu kan benih duri, tapi kalau diinjak orang ya kan tidak bagus kan kayak gitu, kan membahayakan juga itu. Tak tertentu duri, tak tertentu batu, tak tertentu paku, pokoknya apa yang membahayakan di jalan itu, kalau Anda bisa ya luangkanlah waktunya itu untuk disingkirkan ke pinggir itu, biar tak mengganggu kepada orang yang lewat itu. Ini namanya menyenangkan kepada orang yang pejalan kaki itu yang di situ itu. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqatun. Adapun mengosongkannya Anda min dalwika dari timba Anda, fi dalwi akhika dikosongkan, dituangkan kepada timba saudaranya, laka sadaqatun, bagi Anda itu sedekah. Misalnya ada orang bawa timba, Anda punya air 1 timba penuh, terus ada orang bawa timba kosong, kayak yang butuh itu, maka dituangkan ke timba yang kosong itu, diberikanlah kepada orang lain, itu sedekah sudah. Ya. Sedekah, daripada orang itu masih jauh-jauh mengambil itu, ya, punyanya Anda itu diberikan itu, ya, bagus itu. Ya. Ya kalau tidak mau diberikan, ya tunjukkan saja di mana ambil air tadi, itu kan kayak bisa bagus juga itu kan. Timba Anda dikosongkan, ini penuh kan, ada orang timbanya kosong, orangnya rasanya butuh, maka ini dituangkan ini, biar saya ambil lagi, ini untuk sampean ini, bagus itu, bagus. Ya. Tapi jarang yang kayak gitu itu, ya. Yang begituan itu jarang. Ya. Pekerjaan seperti semudah itu jarang kita lakukan, padahal itu pahalanya besar itu, pahalanya besar. Sampai kita minum tidak habis ini, ada orang kebutuhan, sisanya ini diberikan, itu sedekah ini. Tinggal segini misalnya kita minum tidak habis, ya, ada orang berkebutuhan, kita berikan, bagus itu, bagus. Sehingga dia itu bisa selesai juga hausnya kan kayak gitu, dengan minum sisa kayak gini. Gitu, ya. Sedekah. Kan tidak ada modal besar kan, tak semuanya. Kebaikan itu tak semuanya itu berhubungan dengan yang namanya harta, tidak selalu membutuhkan modal, tidak. Ya. Baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan, semuanya itu yang penting berupa kebaikan, itulah yang namanya apa? Jadi maknanya wa ifrahuka min dalwika ini ayusabbuka min dalwika, ya. Artinya menuangkannya kamu, ya, kepada dari timbanya kamu kepada timbanya orang lain yang memerlukan itu. Jadi maksudnya ya anatuhu ala syaqiyil ma, itu membantu orang lain untuk memberikan minum air, untuk memberikan minum air begitu. Ya segini aja. Fadlus sa'yi fi naf'il ibadi wa qada'i hawaijihim wallahu alam. Al-Fatihah.